Nama Thomas dalam bahasa Yunani adalah Thomas, berasal dari bahasa Ibrani, Tehom, yang dalam bahasa Aram disebut Theoma, yang artinya anak kembar. Injil Yohanes 3 kali memakai terjemahan Yunaninya, yakni Didymos atau Didymus. Alkitab tidak memberitahu kita siapa nama kembaran Thomas, namun tradisi Syria dan Mesir menyebut namanya Yudas. Demikian juga dengan pemanggilan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus, tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi atau apa pekerjaannya sebelum ia menjadi murid. Namun, setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Terdapat dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga 3. Mungkin hal ini membuktikan bahwa Thomas sebelumnya bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam 3 peristiwa lain di dalam Injil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Yudea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana, sebab masyarakat setempat benci kepadanya. Lalu Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi, tatkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapanya, Yohanes 14 ayat 5. Ketiga, peristiwa yang membuatnya terkenal, yakni ketidakpercayaannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir, Yohanes 20 ayat 24. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Dan ketika murid-murid lain memberitahukannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, ia tidak percaya. Hal ini kemudian membuatnya disebut sebagai Thomas yang tidak percaya. Seminggu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Dan ia memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Itulah sebabnya para bapak gereja zaman dahulu sangat menghargai contoh yang diberikan oleh Thomas. Misalnya Agustinus, 354-430 Masehi, ia mengatakan tentang Thomas bahwa ia telah meragukan agar kita bisa percaya. Thomas adalah salah satu murid yang paling banyak disebut di dalam tradisi gereja perihal pelayanan, karya dan kematiannya. Namun tradisi yang paling bisa dipercaya adalah yang menyebutkan bahwa Thomas menjadi misionaris di India. Konon ia mati sebagai martir di sana dan dikuburkan di Milapore, sekarang pinggiran kota Madras. Nama Thomas terus dikenang oleh sebuah gereja di sana yang bernama Matoma, yang berarti Tuan Thomas. Ada banyak buku yang diklaim ditulis oleh Rasul Thomas, yang paling terkenal adalah Injil Thomas. Namun semua buku tersebut ternyata adalah palsu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.